Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan saatnya di sini gue kembali untuk membahas konten defektif episode ketiga. Yang kali ini di sini gue ingin membahas sesuatu yang cukup spesial. Yang di sini bisa kalian lihat sebuah barang yang cukup artifak nih, bukan hard disknya, tapi tulisannya tertulis di atasnya nih, yaitu adalah Toshiba. Karena per Desember 2023 kemarin Toshiba tuh baru aja dinyatakan bangkrut guys secara perusahaan. Jadi ya menurut gue berita tersebut cukup mengagetkan sih. Dan gue pribadi punya kenangan yang cukup spesial ya sama hard disk Toshiba ini. Karena gue beli di tahun 2014 di sebuah acara Indocomtech. Dan di tahun itu juga pertama kalinya gue tuh menghadiri acara Indocomtech tersebut yang waktu itu masih diadakan di JCC. Oke nih, jadi ya di tahun 2014 itu memang gue masih SMA kelas 1, jadi ya banyak banget pengalaman. Menurut gue pengalaman hidup yang menjadi pertama kali ya untuk gue, termasuk juga hadir ke acara Indocomtech. Dan waktu di tahun 2014 itu tuh gue jalan bareng teman-teman SMA gue yang memang juga senang teknologi. Dan di hari itu juga gue waktu berangkat pertama kalinya juga nih ngerasain namanya busway. Dan juga pertama kalinya juga ke Jakarta tanpa orang tua. Jadi ya benar-benar sebenarnya buta arah sih gue ke JCC tersebut. Dan waktu pertama kali juga gue sampai salah turun halte dan harus jalan beberapa kilo lah untuk bisa sampai ke JCC. Jadi ya gue memang baru awal-awal lah ke Jakarta tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi ya cukup berimpactful juga sih pengalaman pertama tersebut. Nah oke nih, waktu Indocomtech di tahun 2014 tuh bisa gue bilang acaranya jauh lebih masif, jauh lebih gede, banyak banget brand-brand yang buka booth ya dibanding beberapa tahun terakhir ya. Ini tahun 2014 tuh gede banget. Malah sampai ada satu zona tuh khusus sebuah produk-produk dari luar negeri yang memang tidak dijual di Indonesia. Mereka tuh cuman mendemokan prototipe aja dan mereka nggak niat jualan di situ, cuman ya demo prototipe tersebut aja. Yang mana hal tersebut udah nggak gue temuin lagi sih di Indocomtech 2022 sama 2023 kemarin ya, yang mana scale-nya itu udah jauh lebih kecil dan experience pamerannya udah kayaknya jauh lebih berkurang sih ya. Nah kembali ke Indocomtech tahun 2014, jadi waktu itu tuh seinget gue Indocomtech tuh dibagi menjadi 3 hal ya, yang gue lupa sih spesifiknya tiap hal itu apa aja, tapi gue inget sih tiap hal itu tuh segmennya beda-beda gitulah. Dan ya gue nyari-nyari di tiap hal tersebut soal storage ya. Dan memang gue berencana untuk selain hadir pengen ngelihat Indocomtech, emang gue niat ke Indocomtech tuh untuk nyari hard disk eksternal yang siapa tahu aja kan nemu, karena kan di situ brandnya ngumpul semua. Dan waktu itu sih memang gue butuh storage karena waktu gue SMA memang kebutuhan entertainment gue udah semakin bertambah ya. Ya lu tau lah sebagai anak remaja yang waktu itu gue juga lagi senang-senangnya nonton anime, nonton film, terus juga download-download musik dan juga games. Jadi kayaknya sih kalau gue itu tumpukin semua file tersebut di laptop, kayaknya sih nanti storage-nya bakal habis. Jadi maka itu gue nabung untuk bisa beli hard disk eksternal. Ya dan tentu saja file-file yang gue download tersebut udah pasti ya bajakan lah ya. Namanya juga masih bocil SMA gitu kan, belum ada budget ya buat bisa nikmatin konten-konten legal. Dan to be fair juga di tahun 2014 tuh ya untuk bisa mengakses konten-konten online yang legal atau konten-konten streaming yang legal tuh nggak semudah sekarang. Karena ya kalian bisa search lah, kalau si Netflix dan Spotify aja tuh baru resmi masuk di Indonesia tahun 2016. Jadi di tahun 2014 sih konten streaming yang bisa gue nikmati secara legal paling cuma YouTube doang. Selebihnya ya gue kalau mau nonton film, gue pengen ya download musik ya mau nggak mau yang ngebajak, karena memang cuma ada pilihannya itu aja sih. Oke nih, pas gue pengen nyari hard disk eksternal itu tuh sebenarnya sih gue nggak mesti banget milih Toshiba ini. Pokoknya sih yang penting brandnya apapun aja gue bodo amat asal ya masuk budget gitu kan. Dan emang kebetulan ya ketemunya si Toshiba ini yang waktu itu gue beli dengan kapasitas 500 GB dan memang harganya masuk kantong gue banget. Dan waktu itu juga sebenarnya pilihan brand hard disk nggak begitu banyak ya. Yang kita tahu kan cuman yang jual hard disk tuh paling terkenal dari dulu ya cuman Seagate sama Western Digital kan. Ya gue pakai kaosnya tapi ini nggak disponsor guys. Dan untuk brand-brand lain tuh yang storage kita tahu yang udah jualan SSD sekarang tuh dulu-dulunya cuma jualan flash disk sama SD card doang. Jadi ya opsi gue memang nggak begitu banyak di tahun 2014. Dan untung aja ketemu si Toshiba ini.
Ya, jadi selama hampir 10 tahun ya, si harddisk Toshiba ini udah menemani gue dari mulai SMA kelas 1 sampai gue lulus kuliah malah. Gue masih pakai si Toshiba ini nih untuk nyimpen data-data file ke harddisk ini ya buat backup gitu. Dan sampai akhirnya ya entah kenapa ya, waktu gue mau bikin video ini, dan ini kan udah nggak gue pakai cukup lama ya, karena gue punya harddisk eksternal baru untuk ganti ini kan cuma 500 GB doang. Ini si Toshiba-nya walaupun masih bisa nyala, ada indikator LED-nya nih, bisa nyala, tapi dia tuh nggak kebaca di komputer. Jadi kayaknya sih timingnya kayaknya entah pas atau gimana ya, perusahaannya bangkrut, Toshiba harddisk gue nih mati gitu. Jadi ya rest in peace sih. Jadi mungkin nyawanya tuh dicabut gitu ya bersama dengan perusahaannya yang udah bangkrut. Terus gimana bisa nih, perusahaan Toshiba nih, perusahaan Jepang yang kita kenal cukup berkelas ya, malah mungkin posisinya cukup tinggi juga di Jepang, mungkin sekelas Sony juga gitu kan ya, namanya juga Toshiba, dan ini kan juga udah berdiri ratusan tahun malah. Yang mana bisnis usahanya juga udah banyak banget, mulai dari AC, TV, bahkan sampai laptop. Ya mungkin kalian kenal dengan salah satu seri laptopnya itu adalah Toshiba Satellite, yang laptop ini tuh banyak banget dipakai waktu zaman-zaman gue SMP sama SMA. Ini banyak banget orang yang make Toshiba Satellite gitu. Dan juga mereka setelah gue telisik juga punya fasilitas semiconductor untuk memproduksi NAND flash dan juga CPU, yang mana mereka tuh pernah menjadi produsennya CPU untuk PlayStation 3 di tahun 2000-an. Jadi memang sepak terjang Toshiba ini nggak kaleng-kaleng. Tapi kenapa dia bisa bangkrut nih di Desember 2023 lalu? Jadi setelah gue research nih tentang kasus bangkrutnya Toshiba, itu tuh disebabkan karena berbagai faktor eksternal dan juga internal, yang mostly sih sebenarnya juga disebabkan oleh faktor internal. Jadi di tahun 2015 Toshiba tuh terungkap kalau mereka telah melakukan manipulasi keuangan perusahaan. Dan setelah diinvestigasi lebih dalam, Toshiba telah melakukan hal ini selama lebih dari 7 tahun. Dan total keuangan yang telah mereka manipulasi itu senilai 1,2 miliar dolar. Jumlah yang cukup besar untuk sebuah perusahaan. Hal ini pun semakin diperparah dengan kondisi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Ya karena kan kita tahu sekarang brand-brand yang mulai main di ranah-ranah Toshiba ini kan cukup banyak ya, kayak Samsung, terus ada LG, terus dari Cina juga ada Changhong dan Xiaomi ya. Jadi tentu Toshiba kayaknya sih udah nggak bisa makin kompetitif. Jadi dengan hal tersebut mereka tuh melakukan beberapa cara untuk bisa menyelamatkan perusahaan, yaitu dengan menjual aset-aset perusahaan. Jadi misalnya tuh di sini Toshiba pernah menjual sensor CMOS kamera mereka tuh ke Sony di tahun 2015. Kemudian ironisnya produk TV yang jadi salah satu main produknya Toshiba juga tidak luput nih dari pemangkasan, yang dimana Toshiba nih menutup pabrik pembuatan TV mereka. Jadi akhirnya tuh mengharuskan mereka untuk mulai outsourcing ke produsen pihak ketiga supaya bisa tetap menjual dan memproduksi TV mereka. Dan selama Q1 2015 saja sudah tercatat tuh Toshiba mengalami kerugian sebesar 102 juta US dollar dikarenakan melemahnya penjualan TV, kemudian home appliance dan juga divisi PC mereka. Jadi ya inilah permulaan di mana kerajaan Toshiba mulai hancur. Kemudian kita masuk nih ke tahun 2017 di mana menjadi ultimatum terbesar untuk Toshiba. Jadi sekitar tahun 2000-an Toshiba tuh pernah nih mengakuisisi perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir asal Amerika bernama Westinghouse. Ya ini sih mereka bertujuan dikatakan supaya bisa mengekspansi bisnis usaha. Dan kebetulan juga itu perusahaan lagi terpuruk-terpuruknya, so ya bisa kebelilah dengan harga murah. Dengan harapan bisa comeback dengan cuan yang besar di masa depan nanti. Tapi fast forward ke 2017, setelah belasan tahun nih perusahaan ini diakuisisi sama Toshiba, ternyata akhirnya berujung mau bangkrut. Hal ini tuh disebabkan karena rencana untuk membangun 2 fasilitas teknologi nuklir baru itu menghabiskan banyak sekali uang, tapi malah berakhir jadi mangkrak karena masalah finansial dan juga regulasi. Jadi insiden ini pun kembali mengharuskan Toshiba untuk menjual aset-aset perusahaan lagi supaya perusahaan induk Toshiba tetap bisa survive. Seperti di tahun 2017 ini Toshiba tuh sudah mulai menjual divisi memory chip mereka kepada Bain Capital bersamaan dengan beberapa perusahaan lainnya seperti Apple, Seagate, dan juga SK Hynix sebesar 18 miliar dolar. Dan hal ini pun membentuk perusahaan memory chip baru yang dikenal dengan Kioxia. Lalu divisi TV mereka yang 2 tahun sebelumnya itu udah kena pemangkasan,
akhirnya juga berujung kandas dan berakhir dijual ke Hisense senilai 113 juta US dollar. Sampai akhirnya ke tahun 2020, di sini akhirnya Toshiba pun menjual divisi PC mereka ke Sharp senilai 36 miliar dolar. Dan dari sinilah laptop mereka di-rebranding menjadi Dynabook. And the list still goes on, Toshiba tuh menjual banyak sekali aset perusahaan demi perusahaan induknya itu tetap bisa survive. Tapi ternyata usaha ini tuh udah terlalu terlambat, dan akhirnya di tahun 2023 pun, induk perusahaan Toshiba terjual senilai 14 miliar dolar ke 20 konsorsium perusahaan. Jadi ya, di tahun Desember 2023 resmi nih, Toshiba itu bangkrut dan telah di-delist dari bursa saham Tokyo. Dan inilah akhir dari perjalanan Toshiba yang sudah berdiri selama lebih dari 148 tahun. Ya guys, jadi ada sedikit revisi kalau Toshiba itu sebenarnya tidak benar-benar menghilang atau bangkrut. Karena setelah diakuisisi oleh 20 perusahaan konsorsium tersebut, Toshiba itu berubah jadi perusahaan private, alias perusahaannya tidak lagi di listing pada bursa saham. Tapi ya gue rasa sih setelah bisnis-bisnis usahanya yang membuat Toshiba itu kita kenal sampai sekarang, ya itu juga udah diakuisisi oleh berbagai perusahaan lain ya, jadi identitas dari Toshiba sendiri udah menghilang. Ya gue rasa sih sama aja ya, perusahaannya kayak nggak eksis lagi alias bangkrut. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Toshiba ini cuma salah satu dari sekian banyak contoh perusahaan teknologi yang mengalami insiden rise and fall yang mana kita sudah saksikan banyak sekali selama beberapa dekade ini. Tapi banyak juga kok perusahaan yang bisa bangkit dari keterpurukan seperti misalnya Microsoft dan AMD yang kisahnya udah banyak banget diceritakan pada berbagai artikel dan juga konten kreator. Ya kalian bisa carilah. Dan dari Toshiba ini kita juga belajar seperti inilah dinamika kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Atau kadang bisa balik lagi ke atas. Kan seperti roda gitu ya, berputar. Jadi ya sebenarnya ini belajar juga tentang filosofi kehidupan. Tapi buat kalian sendiri sebenarnya punya kenangan manis nggak sih sama Toshiba seperti gue yang gue beli hard disk ini sebagai pengalaman pertama gue ke Indocomtek, atau kalian pernah nyicipin produk lainnya seperti laptopnya yang gue rasa sih nggak mungkin ya kalian nggak pernah nyicip atau nggak pernah lihat tuh laptopnya Toshiba Satellite, karena itu dulu cukup mainstream juga loh di beberapa pasar Indonesia. Jadi kalian silakan sharing aja tentang pengalaman kalian bersama Toshiba ini di kolom komentar. Sembari kita menghendingkan cipta nih sama brand satu ini yang udah dikubur guys. So segitu aja untuk konten gua kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri. See you on the next video.